Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas materi sejarah sebagai ilmu dan seni. Ini adalah materi sejarah peminatan kelas 10. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke materi intinya. Nah, poin-poin penting yang akan dibahas dalam video ini yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Keduanya adalah termasuk materi dalam ruang lingkup sejarah. Untuk sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah telah saya sampaikan di dalam video sebelumnya. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan membahas sejarah sebagai ilmu. Apa sih makna sejarah sebagai ilmu? Jadi, sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan atau a body of knowledge tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh pakar sejarah. Nah, ini adalah contoh cover buku berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo. Ini adalah sebagai contoh daripada penulisan sejarah yang menggunakan seperangkat metode untuk menghasilkan kebenaran atau fakta-fakta dalam sejarah, dalam bentuk buku gitu ya. Nah, kurang lengkap rasanya jika tidak disajikan juga pendapat dari para ahli terkait sejarah sebagai ilmu. Dan yang pertama adalah pendapat daripada R. Muhammad Ali. Beliau pernah mengatakan bahwa sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian pendapat yang kedua berasal dari Ismaun. Beliau pernah mengatakan bahwa sejarah sebagai ilmu itu meliputi yang pertama, metode khusus sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, dan imajinatif peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang berdasarkan bukti-bukti peninggalan, data, tulisan, dan rekaman. Yang kedua, pernyataan, pendapatan, dan pandangan sejarawan yang diungkapkan berdasarkan dokumen, textbook, atau kisah-kisah tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada waktu yang lampau. Nah, tentunya sejarah sebagai ilmu atau sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu, berarti dia harus memenuhi unsur-unsur daripada sebuah ilmu atau hal-hal yang akan selalu ada dalam sebuah ilmu sehingga menjadi sebuah ciri atau karakteristik gitu ya. Nah, ini ada 5 yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo. Yang pertama adalah sejarah memiliki objek. Yang dimaksud sejarah memiliki objek adalah kajian sejarah adalah perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dan masyarakat pada kurun waktu tertentu. Contohnya misalkan jika fisika membahas waktu fisik, maka sejarah berbicara waktu manusia. Kemudian yang kedua yaitu sejarah memiliki metode. Metode dalam arti yang luas adalah cara atau jalan untuk melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Dengan menggunakan metode, maka seseorang dapat melakukan kegiatan secara lebih terarah. Penggunaan metode sejarah mengharuskan seseorang untuk lebih hati-hati, karena dengan metode sejarah, seseorang tidak boleh menarik kesimpulan yang terlalu berani, tetapi sewajarnya saja. Sejarah memiliki metode tersendiri dalam kerangka penelitiannya, yakni metode sejarah meliputi pengumpulan, mengadakan penilaian sumber kritik, penafsiran data, interpretasi, dan penyajian dalam bentuk cerita atau yang kita kenal dengan nama historiografi. Ketiga, sejarah memiliki generalisasi. Generalisasi dari bahasa Latin yaitu generalis yang berarti umum. Sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengamatan yang dilakukan. Contoh daripada generasi dalam sejarah adalah revolusi industri, menciptakan suatu kebutuhan akan sumber-sumber bahan mentah, pasar-pasar baru, dan tempat-tempat penanaman modal yang membawa persaingan di antara bangsa-bangsa untuk mendapatkan koloni-koloni. Kemudian yang keempat yaitu bersifat pengalaman nih. Maksudnya adalah sejarah melakukan kajian apa atau peristiwa yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah akan sangat tergantung pengalaman dan aktivitas nyata manusia. Pengalaman itulah yang direkam dalam dokumen. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan fakta. Nah, fakta-fakta ini yang kemudian diinterpretasikan barulah muncul sebuah tulisan sejarah. Dan yang terakhir adalah sejarah memiliki teori.
Teori dalam sejarah pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif, untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan menurut suatu analisis karakter kolektif, untuk menguji kebenaran dan ketepatan penjelasan suatu peristiwa kolektif. Contoh penggunaan teori dalam sejarah seperti yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee mengenai teori challenge and response. Nah, untuk materi yang kedua ini, kita akan bahas tentang sejarah sebagai seni. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan. Apakah karya sejarah dapat dikategorikan sebagai karya seni? Karena di materi yang pertama tadi, kita kan menganggap bahwa sejarah itu adalah ilmu juga gitu ya. Jadi, karya sejarah adalah karya yang ilmiah gitu. Nah, seringkali karya ilmiah dengan karya seni ini adalah dua hal yang kontras gitu ya. Tetapi apakah di dalam sejarah keduanya bisa menjadi sebuah kesatuan gitu? Nah, untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi atau makna sejarah sebagai seni gitu ya. Ini ada gambar seorang filsuf terkenal bernama William Dilthey. Dia pernah mengatakan bahwa sejarah adalah pengetahuan tentang cita rasa. Sejarah tidak saja mempelajari segala yang bergerak dan berubah yang tampak di permukaan, namun juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan itu bagi pelaku sejarah. Nah, meskipun sejarah itu disusun berdasarkan bahan-bahan secara ilmiah, tetapi penyajiannya tetap ya menyangkut soal keindahan bahasa dan seni penulisan. Maka seringkali kita cenderung untuk menyimpulkan bahwa sejarah termasuk juga karya seni. Tetapi benar-benar seni juga tidak gitu ya, karena proses penelitiannya itu dilakukan secara ilmiah. Jadi proses untuk mengumpulkan sumber-sumbernya itu memang bersifat ilmiah, interpretasinya juga ilmiah. Tetapi dalam hal menuliskannya kembali butuh yang namanya sentuhan-sentuhan dalam seni gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada sebuah karya sejarah gitu ya, yang tidak hanya membawakan peristiwa-peristiwa di masa lampau, tetapi juga ada sentuhan-sentuhan seni di dalamnya, yaitu novel yang menceritakan peristiwa sejarah karya Pramudia Anantatur. Teman-teman bisa baca ini ya, keren sekali bukunya. Kemudian, unsur-unsur seni dalam penulisan sejarah ini juga menjadi sangat penting gitu ya. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang sejarawan sehingga nanti karyanya itu bisa menjadi karya yang bisa membawa penulisnya maupun para pembacanya itu seolah-olah berada di tengah-tengah peristiwa sejarah itu. Nah, yang pertama adalah intuisi atau ilham gitu ya. Pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung, ini sangat penting nih. Yang kedua adalah imajinasi. Sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Ketiga, emosi. Sejarawan diharapkan dapat mempunyai empati untuk menyatukan perasaan dengan objek yang dia teliti. Keempat, yaitu gaya bahasa. Dengan gaya bahasa yang baik dalam arti tidak sistematis dan berbelit-belit akan sangat dimengerti, gaya bahasa juga digunakan terkait dengan penggunaan bahasa pada zaman tertentu. Namun, sejarah sebagai seni memiliki beberapa kekurangan gitu ya, yaitu sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan objektivitas. Alasannya seni merupakan hasil imajinasi, sementara ketepatan dan objektivitas merupakan hal yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Ketepatan berarti adanya kesesuaian antar fakta dan penulisan sejarah, sedangkan objektivitas berarti tidak ada pandangan yang individual. Itu tadi adalah kekurangan daripada sejarah sebagai seni. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu evaluasi pembelajaran dari dua materi yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, yang pertama adalah sejarah bisa dikategorikan ilmu dengan beberapa cirinya. Yang menempatkan ciri sejarah dalam keilmuan sebagai pengalaman manusia adalah A. Memiliki objek, B. Memiliki teori, C. Memiliki metode, D. Memiliki empiris, E. Memiliki eksistensi. Silakan di pause terlebih dahulu untuk mencari jawabannya, berusaha menjawab. Jika sudah, mari kita lihat bersama-sama. Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman, yaitu memiliki empirisme gitu. Karena di sini ada kata-kata sebagai pengalaman manusia. Kedua, secara praktis kata sejarah sering dipahami dalam 4 pengertian ruang lingkup, yaitu A. Mitos, dongeng, kisah dan kronik, B. Cerita legenda, dongeng dan babat, C. Kisah, ilmu, cerita, rakyat dan kronik, D. Kenang-kenangan, kisah, ilmu dan seni, E. Peristiwa, kisah, ilmu dan seni. Untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang E. Peristiwa, kisah, ilmu dan seni. Nomor 3,
Perhatikan informasi berikut. 1. Penafsiran ilmu sejarah bersifat objektif dalam arti dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Sejarah menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi. 3. Sejarah menceritakan peristiwa-peristiwa masa lampau. 4. Sejarah bertujuan memberi legitimasi kekuasaan kepada pejabat. 5. Berdasar semua peristiwa sejarah dapat menjadi panutan serta pedoman bagi pembacanya. Berdasarkan informasi tersebut, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5, atau E, 2, 4, dan 5. Untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. 1, 2, dan 3. Nomor 4, sejarah dapat dipandang sebagai karya seni. Maksudnya, A mirip sekali dengan dongeng, B tak berbeda dengan cerita fiksi, C merupakan karya seniman, D pengisahan sejarah bukan hal yang fiktif, E. Penyimpulan dan penulisan suatu peristiwa sejarah erat dengan kaidah dan keindahan bahasa. Untuk soal nomor 4, jawaban tepat adalah yang E, yaitu penyimpulan dan penulisan suatu peristiwa sejarah erat dengan kaidah dan keindahan bahasa. 5. Seorang guru yang sedang menjelaskan peristiwa Perang Padri di kelas bisa digolongkan dalam proses sejarah sebagai A. Ilmu, B. Peristiwa, C. Seni, D. Kisah, atau E. Cermin. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, yaitu sejarah sebagai kisah. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.